Pengertian monitoring dan evaluasi dalam inovasi pendidikan. Pertama, pengertian monitoring program inovasi. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menggali informasi terhadap inovasi atau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan indikator tertentu. Tujuannya adalah jelas bahwa untuk mengetahui kegiatan yang sedang berjalan sesuai rencana atau tidak dengan target yang telah ditentukan. Kegiatan dalam controlling atau monitoring yaitu menetapkan standarisasi yang nantinya akan dijadikan target serta tolak ukur. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan inovasi dibandingkan dengan standar. Yang ketiga adalah menentukan kesenjangan antara pelaksanaan inovasi dengan standar dan rencana yang telah ditentukan. Setelah mengetahui ukuran kesenjangan ini, maka akan dilakukan tindak lanjut. Yang kedua adalah pengertian evaluasi program inovasi. Evaluasi adalah kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem belajar mengajar secara keseluruhan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu dengan menentukan nilai seperti objek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan, dan lain-lain. Monitoring dan evaluasi ini adalah sebuah program atau kegiatan yang bukan mencari kesalahan, malahan yaitu sebuah kegiatan atau program yang dapat dipantau hasil atau prestasi yang dipakai, dan jika ada penyimpangan dari standar, maka segera diperbaiki. Ciri-ciri monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan yang baik adalah: pertama, dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan instansi yang berkaitan dan fokus pada tujuan tertentu. Kedua, melihat perkembangan program dan kerjasama tim, karena hal ini sangat penting selama mengambil keputusan dan kebijakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, bergantung pada kualitas perencanaan. Yang keempat, menuntun kunjungan secara berkala didukung dengan analisis perkembangan dan laporan. Objek monitoring dan evaluasi dalam inovasi pendidikan. Dalam objek monitoring dan evaluasi pendidikan ini, ada 3 proses. Yang pertama adalah proses permulaan, proses implementasi, dan proses penutup. Yang pertama, proses permulaan. Pada proses ini terdapat kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasinya, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Nah, proses permulaan ini terdiri atas agenda setting, yaitu perumusan masalah organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan inovasi melalui analisis SWOT sebagai survei internal dan survei eksternal. Yang kedua, agenda penyesuaian, yaitu berupa penyesuaian masalah dengan inovasi yang digunakan dalam rancangan desain penerapan inovasi. Yang ketiga adalah keputusan menerima inovasi. Dalam hal ini akan dilihat sejauh mana inovasi dapat diterima oleh masyarakat. Proses yang kedua adalah implementasi. Sasaran monitoring dan evaluasi yaitu kejadian, kegiatan, keputusan, dan penggunaan inovasi. Dilihat dari sisi kegunaannya, dalam proses implementasi ini ada redefinisi, yaitu kegiatan modifikasi atau rekonstruksi terhadap kegiatan inovasi yang dilaksanakan. Lalu klarifikasi, yaitu hubungan inovasi dengan organisasi atau tindak lanjut inovasi. Lalu rutinitas. Hal ini akan dilihat sejauh mana inovasi tersebut dapat diterima atau sudah menjadi kegiatan sehari-hari atau belum. Proses yang ketiga adalah penutup, di mana setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi, maka hal ini akan diabadikan dalam bentuk laporan yang akan disampaikan kepada kepala sekolah dan dinas terkait untuk mendapatkan tindak lanjut. Selanjutnya adalah tujuan monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Tujuan dari monitoring adalah menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi pelaksana kegiatan tersebut. Sedangkan tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tujuan dan rencana yang telah ditentukan berjalan dengan lancar atau untuk mengetahui dampak yang akan muncul dari program yang dilaksanakan tersebut. Adapun tujuan monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan diantaranya yang pertama, menyediakan informasi yang tepat dan relevan pada pelaksanaan inovasi guna membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif atau merencanakan kegiatan yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui kegiatan inovasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan.
Yang ketiga, mengetahui rencana inovasi pendidikan yang dibuat telah sesuai dengan standar kurikulum yang ada. Yang keempat, memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlu atau tidaknya revisi dan inovasi di bidang pendidikan. Yang kelima, memberikan umpan balik kepada pelaksana program guna memperbaiki kinerja inovasi yang lebih tepat disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang terakhir, menentukan tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk rancangan laporan kepada pihak yang berwenang seperti kepala sekolah, dinas pendidikan, maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nikmatullahi Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dan implementasi monitoring dan evaluasi. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi. Beranalog pada prinsip evaluasi secara umum, prinsip monitoring dan evaluasi antara lain: 1. Prinsip menyeluruh. Monitoring dan evaluasi mencangkup berbagai aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Relativitas keuntungan program atau keuntungan relatif program terhadap upaya pengembangan pendidikan. 2. Konsistensi program atau keajegan program terhadap tujuan yang hendak dicapai. 3. Kemudahan, artinya kemudahan dalam tryout, kemudahan penggunaan, kemudahan dalam pengujian, dan sebagainya. Observatibilitas atau kemudahan untuk diobservasi. 5. Kompleksitas, mencangkup keseluruhan program, keterlibatan usaha untuk pelatihan, kertas kerja, dan sebagainya. Yang kedua, prinsip komunitas. Prinsip komunitas mengandung makna adanya upaya untuk terus-menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, perubahan situasi dan kondisi, serta segala hal yang menyangkut upaya inovasi. Yang ketiga, yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna keikhlasan dan kearifan ketika melakukan monitoring dan evaluasi, mengedepankan kepentingan ilmiah daripada kepentingan perasaan. Selain itu, ada prinsip monitoring dan evaluasi yang lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat sesuai standar. 2. Memiliki tujuan yang jelas. 3. Dilakukan tepat waktu. 4. Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. 5. Sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel. 6. Bersifat action oriented. 7. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost efektif. 8. Unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis. Implementasi monitoring dan evaluasi. Dalam hubungan dengan kegiatan inovasi, monitoring dilaksanakan untuk mengawasi dan mengecek kegiatan inovasi. Tindakan-tindakan yang dilakukan ketika terdapat kekeliruan dalam monitoring dan evaluasi yaitu sebagai berikut. 1. Memperbaiki peralatan atau sarana yang rusak, tidak memadai, atau tidak menunjang program. 2. Mengganti program dengan program yang baru dengan susunan dan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya. 3. Mengubah perilaku para pelaku inovasi ataupun para penerima inovasi. 4. Melakukan reorganisasi institusi.